pertama soal demo saat itu bahwa ya saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Yuk. Yang pertama soal demo saat itu bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya.
Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gub? Iya, makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama. janji dia. Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan semua. Tidak tahu untuk Lanjutkan semua. tidak bisa dikalahkan. Yang pertama soal demo saat ini kok ada himbauan. Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Yuk. Mungkin yang pertama soal demo saat itu ada bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa diakses. Dan berjalan normal ya Pak Gub. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
janji dia. Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan berdua. Nanti datang untuk Lanjutkan berdua. masyarakat satu tidak bisa dikalahkan. Pak, mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Pak, mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat
demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gup, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gup. Nah itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Iya, bisa diakses. Bisa Pak Gup tadi pagi. Ya pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gup. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gup soalnya. Pak Gup jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gup, diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gup. Iya, makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama. janji dia. Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan berjuang. Tidak tahu untuk negeri. Lanjutkan berjuang. Yang satu tidak bisa dikalahkan. Tiara sepele. Bebas Bob. Saya Banyumas lagi dari Medan. Lah. Tiara sepele. Orang jalan aneh. Yang pertama soal demo saat itu ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti.
Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari massa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Bortini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gub, diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gub. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan perjuangan. Tidak tahu untuk Lanjutkan perjuangan. Masyarakat satu tidak bisa dikalahkan. Katera sepele. Bebaskan Bob. Ketemu lagi dari 15. Lah. Katera sepele. Orang bilang aneh. Yang pertama soal demo saat ini kok ada yang Bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa.
Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Yuk. Pak, mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa diakses. Dan berjalan normal ya Pak Gub. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari massa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Bortini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Yuk. Yang pertama soal demo saat itu ada bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Iya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gub, diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gub. Iya, makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau?
termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama. janji dia. Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan semua. Tidak tahu untuk Lanjutkan semua. satu tidak bisa dikalahkan. Mati orang sepele. Bebas, bebas. Ketemu lagi dengan Bebas. Mati orang sepele. Orang bilang aneh. Yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat
harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Yuk. Mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gub, diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gub. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lagi. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Yang pertama soal demo saat itu ada bahwa ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, bisa diakses. Dan berjalan normal ya Pak Gub. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau?
termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama. Janji dia, kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan semua. 3 tahun untuk lanjutkan semua. Tidak bisa dikalahkan. Katira sepele. Ketemu lagi dari sini. Katira sepele. Orang dalam aneh. Yang pertama soal demo saat ini kok ada demo bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor 1 di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat
harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Bortini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Mungkin yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bawa. Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gub, diakses. dan berjalan normal ya Pak Gub. Iya, makanya kalau nggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
mereka. Katira sepele. Ketemu lagi dengan Katira sepele. Yang pertama soal demo saat ini kok ada yang membawa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti. Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribun News di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari massa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR, memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. yang pertama soal demo saat ini kok ada yang membawa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat
demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gu, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gu. Nah itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center Dishub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gu tadi pagi. Ya pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gu. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gu soalnya. Pak Gu jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa Pak Gu, diakses, dan diakses. berjalan normal ya Pak Gu. Iya. Makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lagi. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama. Kalau nggak kita seret mereka. Lanjutkan semua. Tidak tahu untuk negeri. Tidak bisa dikalahkan. Katira sepele. Yang pertama soal demo saat itu ada demo bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset di. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Senayan pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia menilai aksi penyampaian pendapat tersebut berjalan demokratis dan tertib, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kericuhan di ibu kota tidak terbukti.
Pramono mengakui dirinya mengikuti jalannya aksi, termasuk saat perwakilan demonstran diterima pimpinan DPR RI. Salah satu materi utama yang disampaikan adalah tuntutan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Pramono, jalannya aksi menjadi bukti bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis. Ia mengapresiasi massa yang menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diiringi dengan menjaga keamanan serta fasilitas publik. Adapun berdasarkan laporan jurnalis Tribunnews di lapangan, aksi demo sempat berlangsung memanas usai pendemo dari masa Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, massa yang belum diketahui asalnya itu sempat membuat api, membakar barang-barang yang berserakan di sekitar gerbang gedung DPR RI. Mereka bernyanyi lagu Indonesia Pusaka sambil sesekali berteriak memaki anggota DPR. Beberapa di antara massa juga menendangi gerbang DPR. Kerusuhan sempat pecah kala ada satu orang membawa alat pemadam api ringan atau APAR memadamkan api yang dibuat oleh massa. Satu orang itu lantas dikejar sampai sempat dipukuli hingga dilempari massa. Seperti diketahui, aksi 27 Agustus di depan gedung DPR semula digawangi AMPB sejak pagi. Namun aksi bubar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah mendapat komitmen dari para anggota DPR yang mau mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026 mendatang. Seperti diketahui, AMPB menggelar aksi di depan DPR dengan dua tuntutan, yakni mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan meminta para koruptor dihukum mati. Pada saat membubarkan diri, warga Pati berjalan sambil menyalami polisi yang bertugas mengawal jalannya aksi. Murtini, salah satu warga Pati bagian dari AMPB, mengatakan mereka menyalami para polisi sebagai bentuk terima kasih karena telah mengawal jalannya aksi. Martini dan kawan-kawan kini menanti tanggal 15 Desember 2026 sebagai waktu yang dijanjikan pihak DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Yuk. Yang pertama soal demo saat ini kok ada yang bahwa Ya, saya memantau perkembangan yang ada dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Dan tadi saya juga mengikuti ketika para pendemo diterima oleh pimpinan DPR RI, termasuk hal yang menjadi materi utama dalam demo tersebut, hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan akan diselesaikan pada bulan Desember, sehingga dengan demikian menunjukkan etikat dan juga hal yang baik bahwa demo yang dikhawatirkan oleh banyak orang ternyata berlangsung sangat demokratis dan baik, dan saya mengapresiasi untuk itu. Pak Gub, tadi pagi saat demo berlangsung sampai hari ini Smart City itu CCTV-nya nggak bisa diakses, Pak Gub. Nah, itu apakah ada masalah dengan kebakaran di Comment Center di Sub kemarin? Enggak, bisa diakses. Bisa diakses. Bisa diakses. Ya, bisa diakses. Bisa Pak Gub tadi pagi. Ya, pokoknya bisa diakses. Bisa ya Pak Gub. Bisa. Nggak ada. Kamu mau akses lewat saya juga bisa. Publik Pak Gub soalnya. Pak Gub jamin CCTV bisa diakses. Ya, Bisa diakses. Dan berjalan normal ya Pak Gub. Iya, makanya kalau enggak dari mana kita bisa memantau? Termasuk terakhir yang akhirnya kan sekarang di lapangan udah demonya sejuk lah. Di luar hal yang sempat dikhawatirkan ternyata berlangsung sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan sekaligus mari ini kita jaga bersama.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.